Video ini akan mencontohkan sebagian kecil dari bagian bumi kita. Di mana dalam video ini kita akan mempelajari ekosistem yang terdapat di kawasan wisata Dharma Loka. Untuk itu simak terus video ini. Enjoy for watching guys. Ekosistem itu apa sih? Apa itu ekosistem? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita lihat letak ekosistem di hierarki kehidupan kita. Mulai dari komponen ekosistem yang terkecil organisme atau individu. Organisme atau individu ini merupakan makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup. Misalnya, seekor ikan. Seekor ikan yang terlihat pada video ini merupakan suatu organisme atau individu dengan catatan kita mengabaikan apapun yang terlihat pada video, kecuali seekor ikan tersebut. Nah, kemudian naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu populasi, di mana seekor ikan yang tadinya berkumpul dengan ikan yang lain membentuk populasi ikan, sehingga populasi ini merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Perlu diingat bahwa populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis. Jadi, jika ada kumpulan hewan lain dalam kumpulan ikan tersebut, namanya tidak lagi populasi, melainkan komunitas. Misal ada sekelompok ikan, kemudian ada lagi kumpulan serangga, dan ada lagi berbagai jenis tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka itulah yang disebut komunitas. Secara pengertian, komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup di dalam suatu wilayah tertentu. Mulai dari organisme, populasi, hingga komunitas, semuanya melibatkan makhluk hidup saja. Makhluk tak hidup atau abiotik tidak terlibat di sini. Apabila melibatkan unsur abiotik atau tak hidup, berarti kita telah berbicara mengenai ekosistem. Secara keseluruhan atau secara sederhananya, ekosistem ini merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, misal antara lebah dengan bunga, maupun antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau abiotik, misalnya antara kupu-kupu dengan tanah, kemudian batu, air, udara. Di atas ekosistem masih ada bioma dan biosfer yang mencakup kumpulan makhluk hidup lebih luas lagi, hingga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Itulah posisi ekosistem dalam hierarki kehidupan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang komponen. Telah disinggung sebelumnya bahwa komponen ekosistem terdiri antara komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, berupa hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Pada komponen biotik ini terdapat berbagai bentuk interaksi, yaitu netral, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Netral merupakan bentuk interaksi antara dua spesies yang berbeda atau dua populasi yang tidak saling mengganggu, tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya adalah katak dan ikan. Katak biasanya mencari makan di air, tetapi katak tidak memakan ikan. Dengan demikian, interaksi keduanya tidak mempengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi persaingan yang terjadi pada dua populasi yang menempati habitat yang sama. Biasanya, mereka ini memiliki makanan yang sama. Contohnya, kupu-kupu dan lebah harus bersaing mendapatkan bunga bernektar. Interaksi berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan bentuk interaksi antara individu ataupun populasi di mana populasi yang satu dimangsa oleh populasi yang lain. Ini berarti interaksi antara predator dengan mangsanya. Misalnya terjadi antara bunglon dengan belalang. Bunglon merupakan predator, sementara belalang sebagai mangsanya.
Yang terakhir adalah simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Di mana simbiosis mutualisme ini merupakan simbiosis yang saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Misalnya simbiosis antara lebah dengan bunga. Nah, bunganya menyediakan makanan berupa nektar, sementara lebah ini membantu untuk penyerbukan si bunga. Nah, kemudian yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan sedangkan yang satunya lagi itu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya simbiosis antara burung dan pohon, di mana burung memanfaatkan dahar pohon sebagai tempat mendirikannya sarang, sementara pohon yang didiami burung secara permanen umumnya tidak terdampak negatif oleh burung dan anak-anaknya, meskipun juga tidak mendapatkan manfaat balik. Simbiosis yang terakhir adalah parasitisme, di mana makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan dan yang lain dirugikan. Contohnya simbiosis antara pohon dengan benalu. Sudah sangat jelas ya bahwasannya benalu diuntungkan dan pohon yang dihinggapi benalu ini sangat dirugikan. Selain komponen biotik, terdapat juga komponen abiotik ataupun lingkungan. Komponen abiotik mencakup seluruh benda-benda yang tak hidup. Misalnya air, tanah, udara, bebatuan, dan lain sebagainya. Komponen abiotik ini dapat menunjang kehidupan dari komponen biotik dan keduanya berinteraksi dengan hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan maupun merugikan satu sama lainnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan asal terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari ekosistem alami adalah tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Contoh dari ekosistem alami adalah ekosistem hutan, danau, sungai, laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia, yang artinya ekosistem ini sengaja dibuat manusia dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupannya. Oleh karena itu, ekosistem ini dapat diartikan dengan tingkat keanekaragaman hayatinya yang rendah, karena jenis dan jumlah hewan serta tumbuhan yang ada dalam ekosistem ini telah diatur oleh manusia yang membuat ekosistem buatan. Contoh dari ekosistem buatan yaitu ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem kebun, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak video dokumenter mengenai ekosistem ini. Sampai bertemu untuk video selanjutnya. Okay, thanks for watching video guys and see you.